Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, warga GKJ Wonosari Gunung Kidul yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Dengan ini saya atas nama Majelis GKJ Wonosari hendak menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan rencana ibadah komunal yang akan diselenggarakan oleh Majelis GKJ Wonosari Gunung Kidul sebagaimana yang telah disampaikan dalam warta Jumat pada ibadah tanggal 25 April yang lalu. Yang pertama, rencana ibadah komunal akan dimulai pada besok Minggu 2 Mei 2021. Adapun ibadah komunal ini bersifat uji coba. Ini harus digarisbawahi ya. Uji coba, tidak permanen. Oleh karena itu, karena ini bersifat uji coba, nantinya akan dilakukan evaluasi. Kenapa? Karena kita, gereja, tetap harus konsisten mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Memang kami memahami warga jemaat pasti sudah rindu untuk ibadah komunal di gedung gereja. Namun kita juga harus mengingat bahwa kita memiliki panggilan. Sebagai gereja, kita memiliki panggilan untuk mendatangkan damai sejahtera di kota di mana kita berada. Dan dalam situasi pandemi inilah kita dipanggil untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Dengan cara apa? Kita mendukung program pemerintah. Tuhan Yesus sendiri sudah bersabda di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 4. Saat itu ada orang sakit di rumah ibadah, kemudian Tuhan Yesus mau menyembuhkan, tetapi orang-orang pada waktu itu memprotes karena pada hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan karya apapun termasuk menyembuhkan. Apa jawaban Tuhan Yesus waktu itu? Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dengan mendasarkan pada teks ini, kita tidak ingin sebagai gereja justru kita tidak mendukung program pemerintah. Tentu Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, gereja juga akan mempersiapkan segala hal untuk pelaksanaan komunal. Tetapi jangan sampai kita nanti justru menjadi klaster baru. Oleh karena itu sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah ini masa uji coba. Jangan kemudian berkecil hati, jangan kemudian menjustifikasi atau menghakimi. Gimana toh gereja ini mau ibadah aja kok dipersulit, gimana toh kok dibatasi dan lain sebagainya. Ini uji coba. Nanti pada waktunya pasti kita semua akan bisa ibadah semua di gereja ini. Oleh karena itu dalam masa uji coba ini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ibadah hari Minggu di Induk yang biasanya dilaksanakan 4 kali, kita akan melaksanakannya 3 kali lebih dulu. Pukul 6, pukul 8, dan pukul 4:30 sore. Kemudian peserta ibadahnya
itu akan digilir mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 9. Nah, untuk minggu besok tanggal 2 di awal uji coba pukul 6 wilayah 1, pukul 8 wilayah 2 dan wilayah 3, pukul 16.30 wilayah 4 dan wilayah 5. Artinya minggu berikutnya akan mengikuti wilayah selanjutnya. Seperti saya sampaikan tadi, setelah 9 wilayah sudah mengikuti ibadah, kita akan melakukan evaluasi. Yang kedua, sesuai dengan peraturan pemerintah, karena kapasitas dibatasi harus separuh dari kapasitas gedung gereja, maka kita pun akan membatasi. Demikian pula kategori usia. Kita membatasi dari usia 18 sampai usia 65. Nyuwun pangapunten ingkang yuswa langkung saking swidak gangsal, mugi taksih ngampet sawetawis raos kapangipun wonten ing dalem pamujan. Mangke menawi sedaya wilayah sampun kelampahan lan boten wonten pambengan malih, tidak ada halangan, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, mungkin kita akan kemudian meningkatkan usianya dari 65 mungkin bisa ke 70 atau bahkan bisa lebih. Dipun petrumien ing kalih minggu sak mangke. Kemudian bagi yang di bawah 18, usia remaja, anak-anak juga belum boleh dulu. Meskipun yang lansia sekarang sudah banyak yang vaksin, tetapi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah vaksin itu bukan berarti tidak terkena corona. Orang yang sudah vaksin itu bisa kena corona, seperti saya ini sudah vaksin. Hanya meningkatkan imunitas atau mengurangi resiko. Nah, seandainya saya terpapar, saya mungkin lebih kuat karena sudah imun. Tetapi kemudian ketika saya terpapar, ketemu dengan orang yang belum vaksin, nah yang dikhawatirkan yang belum vaksin ini. Oleh karena itu, sekali lagi berkaitan dengan usia, jangan sakit hati dan juga jangan berkecil hati. Kemudian harus memenuhi prokes atau protokol kesehatan. Di halaman masuk sudah disediakan tempat cuci tangan, sudah difasilitasi ada hand sanitizer, atau bahkan Bapak Ibu dari rumah ngasto hand sanitizer sendiri juga lebih baik. Kemudian harus menggunakan masker. Mohon maaf, meskipun sudah dijadwal, kemudian datang tidak menggunakan masker, ya tidak bisa masuk. Kemudian jaga jarak. Nah, sebagaimana pembatasan jumlah tadi kapasitas, sekarang gedung gereja ini sudah ditata untuk jarak duduknya. Kemudian berkaitan dengan warga tamu atau dari gereja lain, atau pendatang, atau yang mudik, atau warga lokal GKJ Wonosari yang mungkin habis bepergian keluar kota, atau sedang dalam kondisi kurang sehat, mohon dengan kerendahan hati, dengan kesadaran diri, menyampaikan untuk tidak datang, dan juga tidak nekat. Oleh karena itu, bagi yang belum bisa beribadah secara komunal pada masa uji coba ini, kiranya tetap mengikuti ibadah pada pukul 8 melalui live streaming YouTube GKJ Wonosari maupun melalui siaran radio Suara Daksinarga pada frekuensi 89,9 FM. Ini Bapak Ibu yang kiranya menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri
mewujudkan ibadah komunal di GKJ Wonosari Gunung Kidul. Sekali lagi, ini masa uji coba. Jangan berkecil hati dan juga jangan nekat untuk tetap datang ke gereja. Pada waktunya mari di dalam nama Tuhan Yesus kita semua akan bisa beribadah secara komunal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Amin.